Selamat sore Mbak Ivina ya. Iya, Ya, ini perkenalan dulu. Ya, ini Mbak Ivina dari mana? dari Sukoharjo. Oh, dari Sukoharjo. Ini katanya punya cerita menarik ini apa kejadian apa itu di tahun berapa ini pemirsa ini pengen tahu ini. Ini awal mulanya itu kejadian ini itu saat apa tuh itu? Ini itu kejadiannya itu kalau nggak salah sekitar tahun 2017. 2017. 2017. Itu waktu kegiatan KKN. Kebetulan KKN itu di suatu kecamatan, misalnya itu notabene ada budidaya tanaman hias. Oh, Ya, keluarnya budidaya iya, tanaman hias. ada budidaya tanaman Oh, hias. berarti ini di lereng Gunung Lawu ya ini. Iya, agak ke bawah. Oh ya. Itu untuk lokasinya itu maksudnya itu saat KKN berarti ini Iya, atau waktu KKN kan KKN itu kan 2 bulan. oh ke 2 bulan Iya, gitu. dua Wah, bulan. lumayan cukup lama ya. Iya, lama. Oh. Menetap atau tinggalnya itu di mana sih? Iya, jadi kan tempat tinggal itu ditetapkan sama kampus ya. Nah, Mhm. kebetulan tuh letaknya ada di atas air terjun. Dulunya rumah warga, cuma udah kosong lama. Dulunya itu ditempati sama orang Cina gitu. Tapi terus kosong beberapa tahun karena orangnya udah meninggal. Kemudian Oh. dikelola oleh desa, dihibahin ke desa gitu. Oh gitu. Ya, Jadi itu memang berarti nggak punya anak atau gimana ya? kurang tahu kalau itu sih. Oh, kurang Cuma tahu dari ya. cerita warga emang udah kosong bertahun-tahun, kemudian dihibahin ke desa, jadi dikelola milik desa. Oh, seperti itu. Terus kejadiannya itu awal mulanya gimana sih, Mbak? Jadi kebetulan kan aku punya teman juga tuh, satu kelompok kan 10 orang, 10 10 anggota. orang. Ya sebenarnya itu 12, cuma yang dua karena non-rek, jadi dia nggak ikut gabung sehari-hari, cuma seminggu sekali lah Oh datang ke ya, situ. Jadi yang inti itu cuma 10 orang. 10 orang. Kebetulan satu orangnya itu teman aku, punya kemampuan lebih ya, ya disebut indigo lah gitu. Tapi cuma dia menutup diri lah, nggak yang cerita-cerita karena nanti takutnya kan orang-orang jadi bikin yang Jadi lainnya nanti Parno ya ya. jadi parno. Mm-mm. Kemudian itu jadi kita sendiri kan kadang-kadang ada kejadian apa gitu kan, dia udah tahu duluan, cuman kita biar dia itu nggak bikin kita panik, ya udahlah dia kayak diem dulu. Kemudian di suatu hari itu ada mau acara adat ya di desa itu. Oh, kayak apa Mbak itu acara adatnya? Itu kayak upacara adat tuh setiap berapa bulan. Kayak sedekah bumi gitu atau? Ya, sedekah Oh, bumi. semacam sedekah bumi. Iya, Heeh. sedekah bumi, cuman itu tahun tuh cuma kalau nggak salah sekali atau berapa bulan sekali gitu ya, aku juga udah agak lupa. Gimana Mbak ceritanya, Mbak? Jadi itu tiap rumah itu wajib bikin makanan. Kalau nggak salah itu Makanan. namanya, iya, makanan khas lah, kayak buat sesajen buat upacara adat itu. Heeh. Itu Kayak tumpeng namanya, apa gimana nih? ya ada tumpeng, ada makanan wajibnya. Nah, ini yang aku ceritain ini yang wajib. Wajib setiap rumah itu bikin makanan. Oh, jadi bikin beberapa macam Ya, makanan. ya, Oh, oh, I wajib itu see. setiap rumah. Nah, Mm-mm. itu bikin makanan namanya tuh gandhi. Itu untuk makanannya sendiri itu memang katanya tuh gandhi itu kayak mirip ini ya tepung jagung yang dikukus. Ini mungkin teman-teman bisa cari referensi juga. Ini aku coba cari referensi di Google. Nanti gambarnya aku tampilin seperti ini mungkin. Lalu ini Mbak, itu yang disakralkan apanya Mbak? Maksudnya bungkusnya atau rasanya atau gimana? Apa cara bikinnya gitu atau Oh yang iya. bikin harus contoh nih harus puasa gitu atau gimana? Jadi lebih ke rasa ya, karena kan tiap rasa itu kan dia punya itu takaran sendiri mungkin ya. Nah, Heeh. tiap mulut orang kan beda-beda, ada yang ini lebih ke gurih, ada yang ini lebih ke, kalau orang Jawa bilangnya sepo. Sepo itu kayak Hambar, ngambang, hambar hambar gitu ya. ya, rasanya hambar. Kalau menurutku pribadi itu hambar, cuman kan kita nggak boleh langsung mengutarakan rasanya itu. Oh, Kita nggak nggak boleh boleh, bilang. ya nggak boleh bilang itu mau enak mau enggak, itu nanti udah nggak boleh. Oh, kita terima Jadi gitu kita, aja. ya jadi kita bilang dalam hati aja gitu sih. Itu syaratnya yang termasuk sakral salah satunya itu. Kalau nih, coba kalau eh, saya yang makan nih, ah hambar nih gitu. Nggak boleh, nggak Loh, boleh. terus ada konsekuensinya dari tingkah laku saya yang tadi, contohnya? Ya, emang itu karena udah sakralnya di situ ya, jadi mau enak nggak enak kita harus diem. Menghormati Iya, gitu ya menghormati, bahasanya ya. lebih ke menghormati sih. Hmm. Kalau kejadian ayahnya apa sih Mbak? Kan ini tadi cuma makanan sih. Ya, Kalau kebetulan kan teman aku ya itu cowok.
namanya ya itu. Jadi dia itu kan waktu itu kan siangnya ya, karena siangnya baru masak. Nah itu yang tempat tinggal sampingnya, jadi ada tetangga ya, ada tetangga itu dia karena udah matengan ya, udah matengan, mumpung lagi anget-angetnya diantar ke posko KKN buat diicipin lah para teman-teman gitu. Lah kebetulan teman aku itu agak ini ya, agak nggak bisa ngontrol omongannya Oh, gitu. ceplas-ceplos Iya, agak gitu. ceplas-ceplos. Yang lain itu diem, tapi dia malah ngomong, ih rasanya kok ngene toh, orang enak ini, rasanya kok enak, orang enak. Nah itu yang bikin kita kan langsung seketika diem ya, sama teman-teman tuh diem. Padahal kan tadinya udah dikasih tahu sama mbok-mboknya, mbok yang budi-budinya yang masak itu, kalau kita itu dilarang komplain apapun rasanya itu dimakan aja. Kalau emang kita tuh nggak suka ya udah biarin, diletakin aja. Tapi kita nggak boleh mengucapkan kata-kata buruk di situ terhadap makanannya itu. Terus setelah warga setempat itu bilang bahwa ada konsekuensi yang harus dihadapi, ceritanya gimana Bu? Nah ini ceritanya. Jadi kan teman aku itu kan tadi termasuknya udah melanggar ya, karena dia bilang ngomplain tentang makanan tuh tadi. Kemudian nggak lama dia tuh sakit perut lah, dia ke kamar mandi kan, kamar mandi lah. Selang 3 menit itu cuma sebentar banget ya, dari dia tadi masuk kamar mandi terus ada kakek-kakek datang. Nah ketika kan dia masuk ke kamar mandi ya, tiba-tiba kakeknya tadi tuh bilang, Mbak, kancamu sing jenenge dia. Nah temen-temen aku kan kaget ya. Terus karena tadi posisi kan itu waktu duhur, teman-teman aku yang cowok kan masih sholat itu ke musola samping posko. Akhirnya aku ya bilang ke kakeknya, karena waktu itu yang ditemui kan adanya di sofa itu aku sama teman aku ya. Berapa orang ini, Mbak? Yang ada di sofa tadi kan 2 orang, cuman teman aku yang satu kan ke musola, lah satunya itu tadi yang kan dia ke kamar mandi karena perutnya sakit. Oh, gitu. Terus aku manggilin teman aku tuh yang di musola, namanya. Kemudian datang nyamperin kakeknya, enten opo nggih Pak? Terus dia bilang, wis lungguh kene sik Mas, lungguh kene sik Mas. Lungguhnya itu kan duduknya itu kan Duduk di di sini depan. dulu, Mas, gitu Iya, ya? intinya duduk di sini dulu Mas, duduk di depan itu kan kayak latar gitu. Iya. Kemudian dia ditanya-tanyai, koncomu nek jenenge koncomu nek jenenge ya, tapi ora to Mas aturan yang kene kuwi. Mau ke Mas bar mangan ngicipi to. Kowe ngerti rasane. Mau ngomong apa kancamu? Digituin kan. Terus teman aku kan bengong. Dia bicara itu sambil matanya tuh melotot-lotot. Oh, jadi si mbahnya itu tadi marah ya? Iya, marah Oh, sambil marah-marah. melotot. Terus datang ke posko KKN ini tadi, Iya. cari teman Mbak yang namanya si Nah, tadi. cuman kan situasinya dia tadi kan ke kamar mandi ya, ke toilet. Jadi nggak karena ketemu nih perutnya sama si ketemu. Jadi yang gitu. ketemu itu aku sama teman aku yang di sofa tadi gitu. Cuman kan yang nemui kan temanku yang cowok, yang cewek kan pada ke dalam. Itu Kan nggak Mbak berani ya, si soalnya Mbak kan ini marah-marah. cewek atau cowok, Mbak? Cowok, Mbah Kakung Oh, lah Mbah gitu. Kakung Iya, gitu kayak ya. sesepuh di situ, setahu kita kayak sesepuh di situ. Cuman setelah mereka ngobrol, kemudian kakek itu pamit. Kakek itu pamit karena nunggu si teman aku tadi kan lama banget ke toiletnya. Akhirnya pamit, dia jalan kaki nggak pakai sandal, itu pakai baju koko warnanya tuh putih, sama pakai celana panjang, nggak pakai sandal. Dia jalan kan, pamit pulang. Kemudian seketika itu teman aku yang indigo tadi kan masuk ke posko. Kita kan posko cewek sama cowok beda, tapi posko utamanya ya yang di itu tadi, yang disamperin sama kakek. Oh, gitu. Yang letaknya di atas lereng air terjun itu. Kemudian teman aku cewek yang indigo tadi datang terus nanyain, loh mau apa nek sing rene, nek sing barene? Hoi, loh. Dia langsung bengong kan, matanya langsung loh gitu kan. Terus dia langsung bilang sama yang tak tempatin rumah buat tidur, kan kita beda posko ya itu ya, kayak itulah yang ditetuakan pemuda di situlah itu. Terus akhirnya sampai malam dia pergi dulu nih, tadi ada laporan ini kan. Nah kemudian tadi bilang kalau perutnya masih sakit,
perutnya masih sakit belum sembuh tuh. Terus akhirnya malam didatengin sama om tadi kan, bilang, yang ketua pemuda tadi bilang, oh tadi kata temanku yang indigo tadi, kata ada yang datang ke sini gini. Akhirnya lah teman aku yang tadi cerita yang disampaikan kakek-kakek itu, langsung dia bilang, kowe mau ki sapa? Kowe do kenal ora? Enggak ada yang kenal. Ternyata tadi bukan kakek-kakek. Dia itu ternyata makhluk astral. Hah? Iya. Jadi emang enggak, yang nonton si makhluk astral ini enggak cuma 1-2 orang ya, jadi iya. itu kan ada mbak sama teman mbak yang ada di sofa itu, Iya. sama satu teman cowoknya ya, Iya. namanya tadi. Jadi kita bertiga yang 3 lihat. orang Iya. semuanya lihat. Semua lihat dan sama. Pandangan kita sama, itu tadi berwujud kakek-kakek. Berwujud kakek-kakek dan dengan definisi yang sama berarti. Iya. Pakainya baju warna ini, celananya ini, enggak pakai sandal gitu. Enggak. Tapi jadi neker. kakinya itu nempel tanah enggak sih, Mbak? Nempel. Jadi dia jalan kayak biasa, biasa. ada bayangan. Jadi kita lihat ya itu manusia pada umumnya. Kemudian om tadi bilang, ini kita katanya tadi habis ada yang dimarahin. Katanya ada yang komentari makanan ini. Loh, iya tadi bilang ke kalau tadi si itu habis dinasihatin sama kakek-kakek, katanya ya kakek sesepuhnya di sini gitu. Terus akhirnya kan cerita sama om bilang, loh itu tadi nggak ada kakek-kakek sesepuh yang kayak kalian ceritain di sini tuh nggak ada. Maksudnya nggak ada, memang dari ini, dari ciri-ciri si mbahnya ini. Iya, nggak ada yang bukan warga kenal. kampung situ. Bukan. Jadi setahu kita ya cuma warga situ ya, orang dia nggak pakai sendal, dia seperti kakek-kakek pada umumnya kan. Ternyata dia tadi cuma mewujudkan dirinya itu kakek-kakek. Oh, gitu. Manifestasinya itu sebagai kakek-kakek. Iya. Tapi sebenarnya dia bukan kakek-kakek nih. Bukan kakek-kakek. Anjir, merinding. Terus ya akhirnya om nasehatin banyak banget ke teman aku yang tadi yang sakit perut. Dia masih sakit perut kondisinya, terus akhirnya dia diajak sama om tadi ke salah satu, di situ ada pohon besar ya. Biasanya dibuat untuk upacara adat. Oh gitu. Ya tadi yang tempatnya kayak untuk gitu. Iya, tempatnya untuk tadi. Terus akhirnya tadi disuruh untuk minta maaf. Intinya jaluk ngapura lah basa Jawane. Jaluk ngapura kalau dia udah salah bicara jorok lah, bicara nggak baik lah tentang makanan di situ. Intinya dia tidak menghormati tempat itulah gitu. Akhirnya dia diceritain tuh flashback dulunya. Dulu itu juga ada, kalau nggak salah orang pendatang, mungkin KKN ya apa bukan, aku juga kurang tahu, itu dari cerita masyarakat situ. Itu dulu pernah kejadian ada orang yang ngomplain tentang makanan gandek tadi. Iya. Dia pulang-pulang ininya rahangnya perot. Geser ini. Jadi habis kayak ditapuk uang, ditampar orang. Jadi rahangnya geser gitu. Iya, perot jadi geser. Nah, takutnya om kan tadi kejadian seperti itu, makanya dia dinasehatin banyak banget, disuruh minta maaf, njaluk ngapura ke tempat yang disakralkan tadi. Seperti itu anjir. Hipnotis banget. Iya. Jadi memang kejadian itu enggak baru pertama kalinya ya? Iya, baru pertama kalinya. Dan temanku yang indigo sebenarnya udah mengingatkan sih, hati-hati di tempat ini, karena kan banyak banget, mungkin dia lihat udah beberapa kejadian ya, cuman kan kita yang orang normal kan nggak tahu. Jadi temen kamu yang bisa lihat itu ya, notabene yang indigo itu tadi sebenarnya tahu dari awal, cuman dia nggak sepil ke teman-teman. Iya, harusnya kan dia nyepil, cuman kan dia silent gitu aja sih, karena kan mungkin dia nggak kepikiran kalau kejadian kayak gini bakal kejadian ke temanku tadi. Jadi itu buat nasihat buat kita sih, sekelompok KKN. Wah anjir nih, keren banget ceritanya nih. Terus kemudian Mbak Ivina ini ada nggak sih kejadian lain selain ini tadi, si Mbah Kakung ini tadi? Ada sih sebenarnya. Jadi kan di posko yang kejadian tadi ya, yang disamperin kakek-kakek, tadi kan tempat posko cowok tuh sebenarnya. Cewek sama cowok kan beda. Oh, beda tempat ya? Nah, yang di posko cowok itu udah berkali-kali itu ada kejadian di luar nalar ya sebenarnya. Apa nih? Jadi itu waktu teman aku nyuci piring. Nyuci piring itu kan temanku yang indigo itu dia sukanya cuci piring. Karena gitu. Dia kan ya emang kebagian
kebagian tugasnya dia untuk bersih-bersih itu cuci piring terus. Oh, Jadi dia sama mau kayak di Jawa gitu ya? ya mau nggak mau dia kan ada di belakang karena pawon itu kan besar banget ya, luas banget di belakang. Pawon itu kayak dapur gitu. Iya dapur tapi versi Jawa ya, Ah. jadi dapur yang besar gitu. Nah dia kan cuci piring tuh, tiba-tiba dia teriak, mbak, apa kan semua pada panik kan, apa, nah kayak gitu, nggak jadi, dia bilang gitu nggak jadi. Terus akhirnya ketika udah selesai cuci piring, dia lah baru bilang, mau aku berarti loh, ngerti apa ya, katanya dia tuh lihat sesosok itu ya, ada kayak bayangan tinggi gede banget terus hitam semua, ada rambutnya panjang banget cuman kayak besar gitu loh. Itu posisinya ada di kamar mandi sama yang di deket tungku kompor bagian dapur belakang. Berarti dia ditampakin sama Iya, sosok iya. kayak mirip genderuwo berarti ya? Iya mirip-mirip, cuman itu dia itu mungkin dia nggak cerita detail ya waktu itu. Nah habis itu kejadian itu teman-teman cowokku juga itu juga pernah bilang kalau kok aku mau ngerti ireng-ireng ya, kayak ada yang pernah lihat ireng-ireng gitu hitam-hitam kan. Nah itu persis sama yang diceritain sama si yang sinkron lah sama Oh. ceritanya si cowok. Berarti kejadian si lebih awal ya ini ya? Iya lebih awal dari cowok-cowok tadi. Padahal si cowok belum mengetahui kejadian Putri yang... Belum, jadi mereka Oh. belum sadar sampai sejauh itu ya. Wah anjir, merinding langsung. Berarti ini notabene memang desanya sendiri, ini aku bikin kesimpulan temen ya, jadi untuk desanya sendiri itu udah lumayan creepy ya, maksudnya ada sakral, aku bilangnya Iya, nggak sing ini nggak angker nggak, tapi Nggak. lebih ke sakral ya. Kalau sakral, kemudian tempat yang ditempati oleh kelompok teman-teman Mbak ini tadi juga tempatnya notabene lama dianggurin atau kosong beberapa karena tahun kosong udah gitu ya. bertahun-tahun. Oh jadi udah desanya sakral, kemudian tempat yang ditempatin creepy juga nih. Iya, Oh. kebetulan gitu. Double shoot nih Iya, jadinya. double shoot. Untuk kalau Mbak sendiri pernah ngalamin cuman sekali ketemu Mbak Kakung tadi atau ada yang Iya. lain? Kalau Mbak Kalau Isra aku sendiri? kebetulan cuma tadi sih Mbah Kakung aja. Karena emang itu siang hari dan bener-bener kita itu semua sadar gitu loh. Jadi bukan karena kita ngalamun atau kita itu bayang-bayangin apa tuh enggak. Jadi bener-bener siang panas. Terus kita lagi ada kesibukan sendiri-sendiri kan, itu tiba-tiba ada tamu. Jadi kan kita nggak kepikiran sejauh itu. Jadi kalau aku pribadi sih cuma itu saja. Jadi nggak takut ya awalnya? Ya takutnya setelah kita tahu kalau tadi bukan manusia. Oh, jadi taunya teman-teman Mbak itu emang manusia ya? Iya benar. Cuman Ternyata karena itu ya. ya karena udah dinasehatin sama Om Anto, jadi kita ternyata di balik itu sebelumnya udah ada cerita itu, takutnya menimpa ke kita teman-teman juga kan. Jadi kita lebih ke introspeksi lah. Terima kasih Mbak Ivina ya udah datang nyempetin hadir ke studio Podcast. kita. Kemudian ini jujur aja plot twistnya itu juga kaget awalnya. Ini ceritanya sih awal mulanya kayak biasa-biasa aja ketemu Mbak Kakung, ternyata si Mbak Kakungnya plot twistnya di situ ternyata. Dan ada kejadian yang ya mungkin buat kesimpulan buat teman-teman juga, memang kita harus jaga sikap ya, terutama buat ke tempat-tempat yang memang kita belum kenal ataupun kita pendatang di situ ya, notabene harus sopan, itu bener banget ya. Oke, terima kasih Mbak Ivina yang udah hadir, nyempatin diri. Sukses selalu Mbak Ivina, dan semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lihat di podcast kali ini. Itu aja. Terima kasih. Salam Rahayu.